Halo, para investor dan trader. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Mengapa harga emas justru gagal terbang padahal The Fed baru saja memotong suku bunga? Ini adalah pertanyaan krusial yang membuat banyak orang bingung. Seharusnya kan emas naik, tapi kok malah sebaliknya? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas semua misteri di baliknya. Jadi, pastikan Anda nonton sampai habis, karena ini akan sangat penting untuk strategi investasi Anda ke depan. Mari kita mulai dari dasarnya. Secara teori, emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding aset ketika bank sentral seperti The Fed memotong suku bunga. Ini seharusnya menjadi kabar baik bagi emas. Mengapa? Karena biaya peluang untuk memegang emas jadi lebih rendah. Instrumen investasi lain yang memberikan bunga, seperti obligasi atau deposito, jadi kurang menarik. Logikanya, investor akan beralih ke emas, permintaan meningkat, dan harganya pun meroket. Ini adalah ekspektasi positif yang ada di benak kita semua saat mendengar kabar pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh The Fed. Namun, realita di pasar seringkali lebih kompleks dari teori. Setelah pengumuman pemotongan suku bunga, Ketua The Fed, Jerome Powell, tampil di hadapan publik. Dan disinilah letak kuncinya. Alih-alih memberikan sinyal pelonggaran moneter yang lebih agresif, Powell justru terdengar sangat hati-hati. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk kembali memotong suku bunga pada pertemuan bulan Desember nanti masih jauh dari kesimpulan yang pasti. Pernyataan ini ibarat menyiram air dingin ke ekspektasi pasar yang sudah terlanjur membarang. Pasar yang tadinya berharap akan ada rentetan pemotongan suku bunga, kini menjadi ragu. Harapan akan pelonggaran yang lebih besar pun memudar. Akibatnya, emas yang tadinya diharapkan terbang, justru tertahan, bahkan sempat terkoreksi turun. Ini adalah contoh klasik dari ungkapan buy the rumor, sell the news, di mana pasar sudah mengantisipasi pemotongan suku bunga, namun kecewa dengan sinyal kehati-hatian yang diberikan oleh Powell. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi. Ada sebuah logika menarik yang disebut logika 2-3-4 yang beredar di kalangan analis. Apa maksudnya? Begini, target inflasi The Fed adalah 2%. Saat ini, inflasi masih bertahan di sekitar 3%. Sementara itu, tingkat suku bunga yang dianggap netral, yaitu tidak terlalu merangsang dan tidak terlalu menekan ekonomi, diperkirakan berada di angka 4%. Dengan suku bunga acuan The Fed saat ini, yang sudah berada di rentang 3,75% hingga 4% setelah pemotongan, banyak yang menganggap bahwa ini adalah pemotongan mudah yang terakhir. Langkah selanjutnya akan jauh lebih sulit dan penuh pertimbangan. Implikasinya bagi emas sangat signifikan. Jika pasar percaya bahwa suku bunga sudah mendekati level netralnya dan The Fed tidak akan terburu-buru memotong lagi dalam waktu dekat, ini akan memberikan kekuatan bagi dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau treasury secara historis. Penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil treasury adalah dua faktor yang menjadi tekanan negatif bagi harga emas. Ketika dolar menguat, emas yang harganya dalam dolar menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Dan ketika imbal hasil obligasi naik, daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil pun menurun. Inilah yang menjadi penahan utama kenaikan harga emas meskipun ada pemotongan suku bunga. Namun, jangan lupakan satu hal penting, status emas sebagai aset safe haven atau lindung nilai. Meskipun ada tekanan dari prospek suku bunga, peran ini tetap sangat relevan. Mari kita lihat kondisi saat ini. Pertama, inflasi masih berada di level 3%, di atas target The Fed. Ini berarti daya beli uang kertas terus tergerus, dan emas secara tradisional adalah pelindung terbaik dari inflasi. Kedua, ada peningkatan risiko perlambatan di pasar tenaga kerja. Data-data ekonomi yang mulai menunjukkan pelemahan bisa memicu kekhawatiran akan resesi. Ketiga, ada ketidakpastian yang cukup besar di pasar. Sebagian karena ketiadaan data resmi yang lengkap dan juga perdebatan internal di dalam tubuh The Fed sendiri mengenai prospek ekonomi ke depan. Kombinasi dari inflasi yang persisten, risiko di pasar kerja, dan ketidakpastian umum inilah yang menjaga permintaan emas sebagai aset aman tetap hidup. Investor yang cemas akan mencari perlindungan, dan emas adalah salah satu pilihan utamanya selain faktor moneter. Kita juga tidak bisa mengabaikan isu geopolitik dan perdagangan. Meskipun ada sinyal bahwa ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok mulai sedikit mereda, yang secara teori bisa mengurangi permintaan safe haven, para analis mencatat bahwa tarif yang sudah diberlakukan akan tetap memberikan dampak. Dampaknya berupa sedikit pemotongan pada pertumbuhan PDB global dan di sisi lain, justru mendorong kenaikan harga atau inflasi. Setiap ketidakpastian baru, baik itu terkait negosiasi dagang yang alot, perlambatan ekonomi global, atau isu geopolitik lainnya,
dapat dengan cepat berubah menjadi sentimen positif bagi emas. Ingat, emas sangat sensitif terhadap risiko dan ketidakpastian, semakin dunia terlihat tidak stabil. Semakin bersinar pula pamor emas sebagai pelindung nilai kekayaan. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua analisis ini. Keputusan The Fed untuk memotong suku bunga sebesar 25 basis poin memang memberikan dukungan teoritis bagi emas, namun, dukungan ini dimentahkan oleh komentar hati-hati dari Jerome Powell yang meredam ekspektasi pasar untuk pelonggaran lebih lanjut, terutama di bulan Desember. Prospek bahwa suku bunga sudah mendekati level netralnya menciptakan tekanan jangka pendek pada emas, terutama melalui penguatan dolar AS. Singkatnya, pasar lebih fokus pada apa yang akan terjadi di masa depan, bukan hanya pada keputusan. Saat ini, kegalauan mengenai langkah The Fed selanjutnya menjadi faktor dominan yang menahan laju emas. Meskipun demikian, cerita emas belum berakhir. Perannya sebagai aset safe haven tetap kokoh di tengah inflasi yang masih di atas target dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi serta risiko di pasar kerja. Ini menciptakan sebuah tarik-menarik yang menarik antara tekanan dari kebijakan moneter jangka pendek dan dukungan dari permintaan lindung nilai jangka panjang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Kuncinya adalah tetap waspada dan memantau dengan cermat data-data ekonomi yang akan dirilis selanjutnya, terutama data inflasi, data ketenagakerjaan, dan tentu saja, setiap pernyataan atau sinyal dari para pejabat The Fed terkait pertemuan di bulan Desember. Apakah akan ada pemotongan lagi atau tidak? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menjadi penentu utama arah pergerakan emas dalam beberapa waktu ke depan. Itulah analisis mendalam kita mengenai mengapa emas gagal terbang setelah keputusan The Fed. Semoga penjelasan ini memberikan Anda gambaran yang lebih jernih dan membantu Anda dalam mengambil keputusan investasi. Dunia investasi memang penuh dengan dinamika yang kompleks, namun dengan pemahaman yang baik, kita bisa menavigasinya dengan lebih percaya diri. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like. Dan bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan analisis-analisis mendalam lainnya dari channel kami. Tuliskan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Kami akan senang sekali berdiskusi dengan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas dalam berinvestasi.